Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, NIM 2011-325, Prodi Akuntansi, semester 3, mata kuliah Akuntansi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang pertama itu penggunaan laporan keuangan. Jadi, dalam penggunaan laporan keuangan ada beberapa orang yang menggunakannya, antara lain yaitu investor, karyawan, pemberi jaminan, pemasok dan kreditur, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam penyajian laporan keuangan itu harus bersifat umum, karena laporan keuangan tersebut tidak hanya satu orang, melainkan banyak orang yang memakai laporan keuangan itu. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan juga memenuhi kebutuhan bersama. Sebagian besar pemakai dalam laporan keuangan tersebut harus menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Tujuan umum laporan keuangan entitas bisnis, baik dalam sektor publik atau swasta, adalah mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan setidaknya setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna di luar entitas. Oleh karena itu, kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus. Laporan keuangan seperti laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk penawaran sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis. Kemudian, asumsi yang mendasari pembuatan laporan keuangan. Ada dua asumsi yang digunakan, yakni akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas itu belum diterima. Selanjutnya, kelangsungan usaha, yakni perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi material skala usaha. Jadi, dalam sebuah perusahaan tersebut itu selalu memikirkan hal positif untuk perusahaannya ke depannya. Bagaimana cara ia memperluas atau memperbesar perusahaannya tanpa memikirkan kapan jatuhnya perusahaan tersebut atau bangkrut. Selanjutnya, karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan dapat dikatakan memenuhi standar PSAK apabila laporan keuangan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu dapat dipahami. Laporan keuangan yang baik itu apabila laporan keuangan tersebut dapat mudah dipahami oleh penggunanya. Apabila laporan keuangan tersebut susah dipahami, maka laporan keuangan tersebut tidak memenuhi standar PSAK. Tapi tidak selamanya juga laporan keuangan tersebut disalahgunakan, juga dapat disalahkan apabila pengguna tersebut tidak tahu menggunakan laporan keuangan. Relevan maksudnya adalah laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Adapun komposisi yang harus dipenuhi yakni materialitas, yaitu sesuatu yang mempengaruhi sebuah keputusan. Contohnya, kita mempunyai uang 30.000, begitu pula dengan adik kita, kemudian uang kita hilang teruntuk bagi kita. Kehilangan uang 30.000 itu tidak terlalu berpengaruh bagi kita. Berbeda dengan adik kita yang kehilangan, pas dia sangat membutuhkannya buat ke depannya. Mungkin itu sedikit gambaran nilai materialitasnya. Keandalan, yakni laporan tersebut dapat diandalkan. Adapun komposisi yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tersebut tidak
laporan keuangan tersebut dikatakan handal, yakni penyajian yang jujur. Dalam laporan keuangan ini sangat penting nilai kejujuran. Apabila laporan keuangan yang disajikan tidak jujur, maka tidak dapat dikatakan handal, dan pasti seseorang yang menggunakan laporan keuangan tersebut pasti akan berdampak buruk pada perusahaannya ke depannya. Kemudian substansi yang mengguli bentuk netralitas, yaitu tidak memihak siapapun yang pertimbangan yang sehat. Kelengkapan dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dibandingkan apabila prinsip atau metode yang digunakan harus sama, penyajian yang wajar, kendala informasi yang relevan dan andal, tepat waktu. Laporan keuangan harus tepat waktu. Apabila terlambat maka sia-sia karena sudah tidak dapat dipakai dari waktu yang sudah ditentukan. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pemakai yang memperoleh manfaat dalam menerapkan suatu pengujian manfaat dan biaya. Entitas memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain yang lebih luas dari para pemakai eksternal. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.